Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Fitri cek kehadiran dulu ya. Ahmad Dhani, Arinda Agustin, Arinda Setia, Deva Nurnendra, Kirani Adinda. Alhamdulillah hari ini kelas 10-2 hadir semuanya. Nah, hasilnya yang belum dirapikan pakai kolongnya. Yang sabunnya belum dipakai dulu. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, sudah Bu Fitri tampilkan di sini di depan kalian semua. Ini video apa, anak-anak? Air. Air itu asalnya dari mana? Air. Air itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Oke, kalau bermanfaat, coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat air? Saya, Bu. Baik, Dika. Manfaat air bisa untuk mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, minum, dan mandi, Bu. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Dika. Nah, yang pertama, mata air itu adalah pusat dari sungai. Ya, maka sebagaimana iman, hati itu juga menjadi pusatnya iman. Ketika hati tersebut baik, maka baik pula lah seluruh anggota badannya. Sama seperti mata air ini. Ketika mata air tersebut jernih, maka sungainya, air yang ada di sungai, maka juga jernih. Demikian pula sebaliknya. Kita pelajari secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar sampean dapat menjelaskan makna syu'abul iman. Yang kedua, dapat mengidentifikasi syu'abul iman beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, agar sampean juga dapat menganalisis cabang iman dengan nilai moral yang relevan dalam masyarakat modern. Berkaitan dengan pembelajaran ini, maka selama beberapa menit ke depan kita akan melakukan pembelajaran dengan cara proyek, ya, dengan membuat proyek melalui kegiatan diskusi. Agar proyek pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, maka kita harus sama-sama disiplin waktu. Bisa ya? Bisa. Namun sebelum itu Bu Fitri akan menampilkan QR code yang harus sampean scan. Silakan disiapkan gadgetnya dulu. Nah, di sini telah tampil ya. Ada QR code yang sampean scan yang isinya adalah penilaian awal terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan di-scan. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian awal, silakan di-scan QR code yang telah tampil pada layar di sini. Silakan dipelajari materinya, dibaca dengan teliti. Baik, selanjutnya kita akan membagi kelompok.
Nah, pembagian kelompok bisa di-scan QR code-nya. Jumlah anggota dalam setiap tim 4 ya. Iya. Oke, kelompok 1, Gadis, Bobby, Marvel, Sherly. Kemudian di sini ada LKPD. Namun sebelum mengerjakan LKPD, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan masuk ke kelas kita. Oke, di situ akan terlihat tampilannya seperti ini. Yuk, buat video. Yuk. Video tersebut harus memuat tentang permasalahan iman yang ada di zaman sekarang, sekaligus sertakan solusinya. Boleh berupa sampean rekaman audio. Nah, di situ sampean tunjukkan audionya yang seperti apa. Kemudian yang infografis juga tampilkan tayangan slide-nya berupa video, dan boleh memilih atau yang simulasi peran. Menyelesaikan proyek ini dari awal hingga akhir, mulai pencarian data, pengumpulan data, hingga pembuatan proyek. Berapa menit anak-anak waktunya? 60 menit, sepakat ya? Sepakat. Baik, silakan dikerjakan. Nah, ini kan kita ada tugas kelompok. Enaknya bikin apa? Apa kita bikin rekaman suara aja ya? Ya udah langsung aja rekaman yuk. Ya boleh. Untuk produknya kita akan bikin apa ya enaknya? Infografis saja nggak sih? Enaknya kita ambil contoh cabang iman yang mana ya? Bagaimana kalau lisan aja? Jangan deh, kita ambil dari tindakan nggak sih? Iya betul, kita. Gimana anak-anak, ada kesulitan? Nanti videonya itu cabang iman apa? Boleh dipilih, kan cabang iman ada 3, ada hati, lisan, dan perbuatan. Silahkan nanti dipilih mau yang hati, mau yang lisan, atau perbuatan. Pakai karya rekaman, tapi masih bingung mau pakai aplikasi apa. Bu Fitri ada saran nggak? Rekaman bisa kok pakai CapCut, kamu kan punya CapCut. Punya. Nah, itu bisa pakai rekaman dan nanti ekspornya dalam bentuk MP3. Layanan videonya itu landscape apa potret Bu? Boleh landscape, boleh. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Diputar. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupa tayangan slide yang kami buat melalui Canva kolaborasi kelasnya Bu Fitri. Iman adalah kepercayaan, keyakinan yang meresap pada hati dan berdampak pada pandangan hidup. Yakin sepenuhnya bahwa Allah itu yang Esa, artinya itu satu, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. 3. Tidak ghibah, atau dalam kata lain, membicarakan orang lain dalam hal keburukan maupun aibnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Kirani. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika pada suatu situasi di mana orang tua hanya membiayai seorang anak, sehingga anak tersebut tidak berbakti kepada orang tua, apakah anak tersebut mencerminkan cabang iman? Setiap orang tua pastinya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya, baik materi ataupun non-materi. Dan anak juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Apabila si anak tidak berbakti kepada orang tuanya, maka ia tidak mencerminkan cabang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan karya kami berupa podcast yang kami edit dengan menggunakan aplikasi CapCut dan Alight Motion. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap iman yang ada pada diri seseorang. Menurut kalian, kenapa ya sekarang ini banyak orang yang merasa imannya goyah? Seperti terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa ibadah. Kalau menurutku, salah satunya karena pengaruh media sosial. Kita jadi terlalu fokus melihat kehidupan orang lain, sampai lupa untuk introspeksi diri. Iman itu kan harus terus dijaga, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar Hasan, aku juga merasa tantangan zaman sekarang ini besar. Tapi mungkin kita bisa memulai dengan hal kecil seperti membiasakan zikir setelah sholat. Itu membantu hati lebih tenang dan mengingat Allah. Selain itu, penting juga kita punya lingkungan yang mendukung. Teman-teman yang suka mengingatkan kebaikan bisa bikin kita lebih semangat memperbaiki iman. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kalian bisa menyebutkan arus negatif yang merusak prinsip agama?
Contoh arus negatif dari adanya media sosial adalah adanya hoaks yang sangat banyak beredar. Hoaks ini akan menjurus pada fitnah dan juga adu domba yang bertolak belakang dengan iman cabang lisan yang kami bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tentang iman dari segi tindakan, yaitu membersihkan lingkungan. Berikut. Oh gitu ya jadi. Deva, kamu tahu nggak kalau iman itu tidak hanya pengakuan dari hati atau ucapan saja, tapi juga dilakukan dengan perbuatan. Iya, benar itu. Dan tindakanmu yang membuang sampah sembarangan tidak mencerminkan sikap seorang mukmin. Iya deh Pak, jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Aku tidak mau jika tindakanku tadi dapat menurunkan kualitas imanku. Aku akan bertanggung jawab. Ya udah, aku akan membersihkan lingkungan. Tadi adalah cuplikan video yang kami buat. Apakah ada pertanyaan? Contoh perilaku seperti membersihkan lingkungan, mencuci piring dan membuang sampah pada tempatnya. Berarti apakah sudah termasuk dalam cabang iman dari segi tindakan? Ya, betul sekali. Berarti Kirani sudah bisa mengambil pesan dari video kami. Sudah Bu Fitri kirimkan link ya. Di situ silakan diakses linknya. Ada soal-soal yang telah ada di kuisis. Bagaimana Nana, sudah selesai? Sudah. Sekarang Bu Fitri mau tanya, iman itu adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman, cabangnya iman itu terbagi menjadi berapa kiranya? Ada 3 Bu. Yang pertama adalah hati, yaitu percaya. Yang kedua adalah lisan, yaitu dengan jujur. Yang ketiga adalah perbuatan, contohnya dengan berbakti kepada orang tua. Beri tepuk tangan untuk Kirani. Selanjutnya, iman itu bisa diibaratkan sebagai apa ya, Karinda? Seperti mata air, Bu. Jika mata airnya jernih, maka sungainya juga jernih. Sama dengan hati kita. Apabila hati kita jernih, baik, maka seluruh anggota tubuh dan badan kita juga baik. Sampean sudah menjawab dengan baik, berarti sudah memahami materi yang telah kita pelajari ini tadi ya. Yang pertama ya, di antara cabang-cabang iman yang telah kita pelajari, cabang iman apa yang paling mudah untuk kalian pelajari? Tindakan. Tindakan, kompak tindakan semua ya. Oke, selanjutnya coba Fatimah sebutkan satu saja contoh cabang iman dari segi tindakan yang pernah sampean lakukan. Saya pernah menolong orang kecelakaan, Bu. Oh iya, pernah menolong orang kecelakaan itu juga termasuk iman dari segi tindakan, bukti orang yang beriman. Nah, kemudian yang paling sulit untuk kalian pahami ya, cabang iman apa ya Kirani? Hati, Bu, karena kadang kan seseorang di hatinya itu A, padahal kenyataannya itu B. Gitu ya, jadi tidak sama antara kadang perkataan atau tindakan dengan hatinya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa iman seseorang itu bisa naik, bisa juga turun. Nah, itu bergantung pada apa? Kalau naik itu bergantung pada ketaatan yang dia lakukan. Kalau imannya turun berarti kemaksiatan yang dilakukan. Jadi, semoga iman kita selalu bertambah dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ketaatan. Sekian dari Bu Fitri, mohon maaf atas kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.